Hmm. Oke, jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Danendra F. Alkansa dengan NRP 502731063. Sini saya mewakili kelompok 21 akan mempresentasikan terkait mengisolasi aset teknologi informasi atau TI yang terdampak untuk menghentikan insiden keamanan siber. Oke, jadi sebelumnya Pak Hatma ini untuk anggota kelompok saya itu kelompok 21 ada Maulana dengan NRP 010, lalu Atalah dengan NRP 018 dan saya sendiri Fidel dengan NRP 063, lalu Nabil dengan NRP 087. Jadi latar belakang untuk materi ini, mengapa insiden keamanan siber perlu untuk ditangani secara cepat? Nah, dalam dunia siber yang serba cepat, setiap detik dalam menangani insiden yang sangat berarti, SOC itu bertugas untuk menjaga agar sistem tetap aman. Dan salah satu langkah kritisnya adalah kemampuan untuk mengisolasi aset yang menjadi target serangan yang diantaranya ada dalam pertama ada insiden siber yang bisa menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Kemudian data sensitif, sistem penting hingga infrastruktur bisa juga terdampak. Lalu deteksi dan respons cepat diperlukan untuk mencegah penyebaran. Kemudian isolasi aset terdampak adalah strategi yang krusial dalam tahapan respon. Nah, yang pertama terkait menentukan apakah insiden keamanan siber dapat diisolasi. Nah, langkah awal adalah memahami skala serangan. Jangan sampai mengisolasi sistem yang saling bergantung tanpa perencanaan, karena bisa mengganggu layanan yang lain. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu informasi terkait insiden dianalisis berdasarkan keterhubungannya dengan aset TI lainnya. Yang harus dilakukan ada diantaranya mengumpulkan log aktivitas dari sistem yang terdampak, lalu melakukan korelasi data dari SIEM untuk melihat apakah ada penyebaran ke sistem lain, lalu menganalisis topologi jaringan dan dependensi layanan, apakah sistem ini terhubung dengan database, API, dan sebagainya. Kemudian, insiden keamanan siber yang dapat diisolasi ditentukan berdasarkan hasil analisis. Nah, jika insiden hanya berdampak lokal, misalnya hanya satu server, maka dapat diisolasi saja. Namun jika insiden sudah tersebar luas, strategi isolasi harus disesuaikan, misalnya isolasi dengan bertahap. Lalu hasil analisis. Nah, hasil analisis ini menentukan langkah selanjutnya, misal isolasi langsung atau mitigasi menyeluruh. Lalu melakukan isolasi terhadap ACTI terdampak. Nah, isolasi bukan hanya tindakan teknis, tapi juga sebuah komunikasi. Bayangkan apabila kita memutus server produksi tanpa beritahu tim, bisa jadi malah memperburuk dari situasi. Kemudian yang kedua ada ini dibagi menjadi dua, yaitu tentang yang pertama ada isolasi terhadap ACTI yang dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan. Yang pertama mengikuti SOP yang berlaku atau ada. Misalnya nih ada putus koneksi, disable user access atau karantina sistem akan melibatkan personel yang berwenang seperti admin sistem atau network engineer. Nah, penggunaan tools seperti firewall, VLAN, endpoint, dan isolation tools itu sangat disarankan. Nah, yang berikutnya tentang isolasi terhadap ACTI yang terdampak disampaikan kepada pihak terkait. Nah, hal ini dilakukan dengan cara memberitahu tim internal seperti admin IT, pengembang, dan manajer keamanan. Lalu mendokumentasikan sistem mana yang diisolasi, waktu pelaksanaan, alasan, dan dampaknya. Nah, jika organisasinya besar, gunakanlah ticketing system dan komunikasi formal. Lalu melakukan penghentian insiden keamanan siber. Tujuan utama isolasi adalah penghentian dari insiden. Tapi penghentiannya hanya efektif jika dibuktikan dengan monitoring saja. Tanpa hal tersebut bisa menjadi ancaman yang masih aktif di latar belakang. Nah, hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada insiden yang dihentikan berdasarkan prosedur dan kewenangan. Langkah ini bisa meliputi untuk menghapus malware, menutup celah keamanan atau vulnerability, lalu mengubah kredensial dari patching system. Nah, hal ini hanya boleh dilakukan oleh personel yang memiliki hak dan pengetahuan terhadap sistem tersebut. Kemudian terkait monitoring pada aset yang diisolasi untuk memastikan insiden berhasil dihentikan. Nah, yang pertama yaitu memantau aktivitas sistem pasca isolasi melalui SIEM atau log viewer. Kemudian memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan pasca tindakan. Berikutnya melakukan penetration testing atau vulnerability scan sebagai validasi tambahan. Nah, berikutnya melakukan pencabutan isolasi. Membuka isolasi itu sendiri yang terlalu cepat dapat mengakibatkan insiden yang terulang.
Untuk itu kita harus memastikan semua protokol telah dijalankan dan sistem telah lulus dari pengecekan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tentang informasi pencabutan isolasi yang dikomunikasikan terhadap pihak terkait. Kita perlu untuk menyampaikan rencana pemulihan sistem kepada tim terkait seperti IT Ops, SOC, dan user. Kemudian menyusun dokumentasi pasca insiden seperti post incident report. Lalu melakukan pencabutan isolasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang pertama ada terkait sistem yang dikembalikan ke jaringan secara bertahap. Lalu memastikan sistem bersih dan aman sebelum dioperasikan kembali. Lalu menggunakan backup yang tervalidasi jika perlu restore. Untuk itu ada study case di sini, yaitu tentang serangan malware di endpoint karyawan. Kilas ceritanya yaitu kasus seperti ini umum terjadi. Nah, mungkin untuk kecepatan respon dan koordinasi antar tim akan menentukan apakah serangan akan berakhir sebagai gangguan kecil atau bisa jadi bencana yang besar. Nah, untuk deskripsi singkatnya, untuk flow-nya seperti ini. Jadi, karyawan ini ada yang membuka email phishing, lalu seketika malware itu aktif di laptop. Kemudian SOC akan mendeteksi spike traffic outbound, ya kemudian akan dilakukan isolasi. Lalu laptop pencegahannya melakukan laptop dicabut dari jaringan WiFi kantor. Kemudian malware akan dibersihkan dan endpoint-nya akan di-scan. Dan harapannya koneksi bisa cepat untuk dipulihkan seperti itu. Nah, pelajaran yang kita dapat dari study case ini, isolasi cepat itu dapat mencegah malware menyebar ke file server. Dan selain itu, komunikasi dan prosedur juga menjadi kunci pemulihan. Oke, mungkin sekian Pak Hatma dan terima kasih.